Ya pantas kalau orang tidak beriman banyak, bagaimana nanti mereka makan? Allah Azza wa Jalla dulu sudah ada pemikiran seperti itu, mengurangi jumlah anak itu sudah ada di zaman jahiliyah. Allah mengatakan, kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena kelaparan. Apa kata nahnu? Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita diperintahkan untuk memuja dan memujinya. Bahkan kondisi yang sulit pun tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Kita meminta manusia adalah makhluk yang lemah. Terkadang ada kondisi-kondisi di mana Allah ingin mengenalkan kita kepada hakikat diri kita. Sebagian terkadang congkak dan angkuh, ujub dengan apa yang dimilikinya. Maka tatkala Allah memberikan musibah, tujuannya salah satunya adalah agar dia sadar diri. Maka kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Semua merasakan bagaimana ajakan-ajakan dan bisikan-bisikan nafsu agar kita menerjang batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, kita nggak akan selamat. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Karena setiap dosa akan membawa naas dalam kehidupan kita. Baik di pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita. Semua ingat bagaimana kekalahan umat Islam ketika perang Uhud. Umat Islam kalah, 70 sahabat terbunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di wajahnya, gigi serinya patah alaihi salatu wassalam, gara-gara dosa sebagian manusia. Apa yang terjadi di negeri kita atau di belahan negeri lainnya tidak luput dari dosa-dosa manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan dosa-dosa kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Asia binti Muzahim. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Dia hidup dalam gelimang kemewahan, penghormatan, kemuliaan. Tapi bagaimana dia siap meninggalkan semua itu karena hidayah yang Allah berikan. Di saat ada sebagian manusia yang menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka semoga Allah menetapkan kita di atas hidayahnya dan memberikan hidayah kepada mereka yang belum tahu jalan kebenaran ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ana ucapkan kepada antum semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis ekonomi
Siapa yang menginginkan terjadinya krisis? Tidak ada. Artinya semua orang ingin berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Dan kalau bicara krisis ekonomi, maka hal ini adalah yang paling ditakuti oleh negara di semua dunia. Maka jangan dipikir negara kita, pemerintahan kita, tatkala dolar naik, mereka senang. Tidak. Mereka ketakutan. Dampaknya kepada negara jelas, dan dampaknya kepada masyarakat sangat luas. Berapa harga Pertamax? 8.000, setengah liter 8.000. Iya, bayangin sekarang jamaah. Ya kan ada yang lainnya, ya ada yang lain. Tapi itu benar-benar mengusik ketenangan negara sebelum masyarakat secara luas. Apa penyebab terjadinya krisis? Ana tadi berusaha untuk membaca menurut detik.com ya. Disebutkan ternyata penyebab utama krisis itu utang. Kalau bicara negara, ya utang negara. Kalau bicara rumah tangga, ya utang kita. Jadi utang yang berlebihan adalah beban yang nggak bisa ditanggung. Makanya beberapa negara mungkin akan tutup, jemaah. Kalau kita bicara perusahaan yang ternyata utangnya lebih banyak daripada aset yang dimiliki, maka perusahaan itu bangkrut. Dan bicara utang ini, ternyata kita dibiasakan berhutang. Bahkan kalau bicara dibiasakan, kayaknya bahasanya terlalu lembut ya. Dipaksa berhutang. Antum di marketplace sekarang, di marketplace, kalau antum nggak punya uang, masih bisa beli nggak? Bisa beli. Ini yang menyebabkan krisis sebenarnya. Engkau nggak punya fulus, kemudian engkau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting dengan cara berhutang. Ya tunggu saja waktunya, engkau akan mengalami krisis. Dan ketika terjadi, yang jelas manusia akan kebingungan tentang sikap apa yang harus mereka ambil. Ahibati fillah, siapa yang bertanggung jawab dengan krisis yang terjadi di Indonesia ini? Mungkin sebagian akan berpikir, ya pemerintah, Ustaz. Nah, pemerintah memiliki tugas yang besar, di mana di antara kewajiban pemerintah adalah mengatur dan mengurusi urusan agama dan urusan negeri itu. Ini tanggung jawab mereka. Tapi apakah rakyat juga bertanggung jawab? Ya jelaslah. Karena negara ini kumpulan rakyat. Kita termasuk bertanggung jawab di sana. Ana ingin supaya kita sadar mana kewajiban pemerintah dan mana kewajiban kita sebagai rakyat. Orang yang tidak menyadari kewajibannya, sibuk memikirkan kewajiban orang lain, maka biasanya dia tidak akan menjalankan kewajibannya dengan benar. Jadi ada tugas pemerintah, ya biar pemerintah yang ngurusin. Saat ini kita berada di tempat ini bukan sebagai pemerintah, kita sebagai rakyat. Maka anak akan bicara apa kewajiban rakyat dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini. Di antara kewajiban kita yang mungkin kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang kurang tepat. Tetapi apa kemampuan kita?
Itu bukan ranah kita untuk membicarakannya. Di antara kewajiban rakyat, kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat. Makna nasihat adalah menginginkan kebaikan buat orang lain. Nasihat buat siapa? Lillah, untuk Allah Azza wa Jal, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan untuk masyarakat secara umum. Agama ini tujuannya adalah memberikan kebaikan kepada semuanya, baik kepada pemimpin atau kepada masyarakat secara umum. Dan kita semua yang hadir di tempat ini mengaku sebagai muslim. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu apa kewajiban dia dalam hal memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Di antara nasihat adalah as-sam' wa ta'ah. Mendengarkan dan patuh. Selama aturan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat, kita patuh. Tadayunan. Kita mentaatinya sebagai bentuk keyakinan kita sebagai muslim, mentaati hal itu karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua, memberikan nasihat dengan memberikan masukan. Silahkan, selama dengan cara yang benar dan tepat, yang sampai pesan itu kepada yang dituju, tafadhol. Tapi kalau hanya bicara di medsos yang kadangkala isinya celaan, cercaan, makian, ya engkau tidak memberikan nasihat. Akhirnya kita sebutkan ad-du'a lahum, mendoakan mereka. Ini tugas kita sebagai rakyat. Kita punya pemimpin yang mungkin menurut sebagian masyarakat pemimpin kita mengambil kebijakan yang kurang tepat. Tapi tugasmu sebagai rakyat, pernahkah engkau mendoakan dia? Urusan pemimpin, dia akan ditanya sama Allah. Bapak Prabowo dan semua menteri-menterinya bakal ditanya sama Allah SWT. Dan kita sebagai rakyat akan ditanya. Jadi antum jangan berpikir, oh mereka harus mempertanggungjawabkan. Betul, dan kita harus mempertanggungjawabkan. Tugas-tugas kita apa? Antum hari ini berapa kali doakan Bapak Prabowo? Belum, jemaah. Itu yang menjadi kewajiban kita dan haknya Pak Prabowo. Haknya menteri-menteri untuk didoakan supaya dapat hidayah, supaya mendapatkan bimbingan dari Allah, supaya dihindarkan dari dosa, supaya menegakkan aturan Allah Azza wa Jalla dengan adil. Kita nggak pernah melakukan tugas kita, lalu kita mengkritisi tugas mereka. Gunanya antum? Apa manfaatnya buat antum? Kita lupa nggak ada manfaatnya. Antum nggak bakal didengar. Sudah, kalau antum tidak mereka, antum akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang jumlahnya 270 juta mendoakan Bapak Prabowo, wakilnya dan menteri-menterinya. Mungkinkah Allah akan mengangkat krisis dari negeri kita? Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi kenapa kita menyibukkan dengan tugas orang, lupa dengan tugas kita? Terus masa cuma doa doang, Ustaz? Doa aja nggak dilakukan. Doa yang ringan aja nggak dilakukan. Kok mau berbicara yang lainnya? Jadi memang manusia ini sejak dulu itu memiliki kecenderungan meremehkan doa. Sampai hari ini. Al-Imam Syafi'i
Meninggal tahun berapa Imam Syafi'i? Siapa yang mau jawab? 204. Kasihkan hadiahnya yang ngomong 204. Nah, ya 204. Sekarang tanggal 2 atau 3? Ya, kalau menurut hisabnya pemerintah ini malam 3. Tapi menurut ru'yahnya NU ini malam 2. Karena saudara kita dari Nahdlatul Ulama, mereka menyebutkan kemarin tidak terlihat. Di malam 30 itu hilal tidak terlihat. Akhirnya dilengkapkan bulan jadi 30 hari. Sekarang 1000 tanggal 2 1448 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204. Tinggal dikurangin. Apa kata Imam Syafi'i? Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi. Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul lail. La tukhti wa amadin qidha'u. Kata Imam Syafi'i, apa meremehkan peran doa dan engkau nggak tahu doa ini adalah anak panah tapi ada waktunya. Kapan sampai ketika anak panah dilepas? Mat Fudail bin Iyad, kalau aku punya satu, kalau pemerintah aja benar, insya Allah semuanya harapannya benar. Harus melakukan harapan ekonomi semakin membaik, ya. Ada banyak hal ini yang harus kita pikirkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa zaqa dzul quwwatil matin. Sebagian sampai hari ini tidak tahu kenapa dia diciptakan. Sehingga ketika ada masalah yang seharusnya dia kembali kepada penciptanya, dia nggak kembali kepada penciptanya. Dia sibuk dengan sebab. Oh, ini sebabnya karena ini sebabnya. Oke, betul. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Contoh, kenapa toko anak kok kebakaran? Kenapa toko sebelah tidak kebakaran? Oh, karena gasnya meledak. Oke. Sebabnya gas meledak. Tapi kenapa ada jutaan gas di rumah orang tidak meledak? Kenapa yang punya anak yang meledak? Supaya kita sadar bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan bala kepada kalian yang bentuknya kesenangan, kebaikan, dan keburukan, kesempitan, fitnah. Itu ujian buat kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Mesir itu pernah mengalami krisis ekonomi, krisis sosial yang disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, krisis ekonomi yang menimpa Mesir. Zamannya Nabi Yusuf yang kedua. Zamannya Nabi Musa, kasihkan hadiahnya. Zamannya Nabi Yusuf. Bagaimana Allah Jalla Jalal memberikan mimpi kepada rajanya. Bayangin, siapa yang ngasih mimpi rajanya? Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bagaimana mimpi itu ditakwilkan oleh Nabi. Ini semua Allah yang mengatur untuk menyelamatkan negeri Mesir dari krisis ekonomi. Kita sekarang bingung loh, kenapa? Apa solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Ya minta sama Allah lah. Tapi kita nggak minta sama Allah. Sebagian kita sibuk memaki,
sibuk mencaci, dan sebagian lainnya sibuk memberikan masukan-masukan duniawi, nggak apa-apa. Nabi Yusuf akhirnya menakwilkan yang menyelamatkan negeri Mesir. Tapi siapa yang kasih solusi? Bukan Nabi Yusuf, Allah Azza wa Jalla. Krisis ekonomi yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di Mesir di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di surat Al-A'raf ya, ayat 133 Allah mengatakan fa arsalna alaihimut tufan. Kami kirimkan kepada mereka angin topan. Kalau bicara angin topan, maka akan berdampak kepada ekonomi, jelas. Wal jarad, Allah kirimkan ke Mesir itu belalang. Belalang ini menghabiskan semua yang di kebun mereka dan sawah mereka. Dan bukan hanya itu, belalang itu sampai makan pintu-pintu mereka, pintunya habis, kusennya habis. Gak bisa mereka berbuat apa-apa. Wal qummala, Allah kirimkan, ini sudah bicara hasil panen habis, rumahnya berantakan, Allah kirimkan kutu. Bapak-bapak bayangin ya, kalau sekarang di kepala antum semua ada 10 kutu, kira-kira antum akan mendengarkan kajian dengan tenang? Bagaimana kalau puluhan bahkan ratusan kutu? Binatang-binatang mereka juga. Waddafadi'a, Allah tambahkan bala mereka kodok. Jadi kalau ada orang kadangkala ketika susah, apa yang terjadi dengan mereka? Ngobrol biasanya untuk mencurahkan isi hati mereka. Nggak bisa ngomong mereka, buka mulut, kodok masuk ke mulutnya. Bayangin aja. Mereka buka tempat makan mereka, sudah dimakan kodok. Benar-benar satu hal yang menakutkan. Waddama, darah. Bagaimana Nil berubah warnanya ketika mereka menuangkan air di gelasnya, darah. Sedangkan mereka harus minum, mereka harus makan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tapi kita tahu terkadang orang nggak apa-apa nggak makan, IF itu nggak makan, ya, dia minum saja. Gimana kalau yang diminum darah? Allah mengatakan ayatin mufassalat, itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah yang detail. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, mereka sombong. Jadi orang sombong itu orang yang nggak mau kembali kepada Allah. Orang sombong itu orang yang hanya menggunakan akalnya saja, kepandaiannya, kecerdasannya, keahliannya, pengalamannya, lupa bahwa dia makhluk yang lemah sekali. Dosa. Walamma waqa alaihimur ridhi, mereka benar-benar hidup dalam kehinaan. Fir'aun punya banyak tentara ya, ke Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka tidak datang kepada Fir'aun. Musa, wahai Musa, tidak, karena mereka tahu Nabi Musa bukan bima ahida indak. Wahai Musa, yang telah berjanji kepadamu, azab ini diangkat, kami akan beriman kepadamu. Azab itu, mereka
lupa, baru saja diadab, habis, rumah-rumah mereka berantakan, kata di mana-mana, angkat negeri menjadi aman, tentram. Israel falamma kashafna anhum. Indonesia lupa sudah kita. Sekolah daring, lupa kita jemaah. Maka Allah kadangkala menurunkan Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka dapatkan keuntungan lebih banyak. Enggak apa-apa, pada Allah disebutkan dalam bala balaun illa bambin. Bala itu enggak turun kecuali karena dosa. Wa ma nuzi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat. Ana terus terang berharap semua khatib Jumat pekan ini itu mengajak semua rakyat Indonesia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendoakan pemimpin-pemimpin mereka supaya dapat hidayah, supaya korupsi itu berhenti di negeri kita. Bikin meme, bikin video ini itu. Loh, sebelum dia ketangkap, antum pernah doakan dia? Nggak ada. Ahibati fillah. Kemudian bicara peran kepala rumah tangga. Tadi harapan ana pesan itu sudah sampai. Kita tahu dengan tugas kita, pemerintah tahu dengan tugasnya. Nabi SAW pernah mengatakan, satalqauna atharah, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang korupsi, kolusi, yang pilih kasih, yang hanya memikirkan kantong mereka, yang hanya memikirkan perut mereka, yang di bawah perut mereka. Mereka tidak memikirkan rakyatnya. Nabi alaihi salatu 1448 yang lalu sudah menyampaikan kepada para sahabatnya, satalqauna athar, kalian akan menemui pemimpin-pemimpin kayak gitu. Apa kata para sahabat? Fama ta'muruna, apa perintahmu kepada kami? Apa perintahnya? A'tuhum haqqahum, berikan hak-hak mereka. Subhanallah. Cuma itu, iya itu solusi. Kenapa kita harus capek-capek menghadapi pemimpin yang zalim, yang kita tahu tidak akan memberikan hak kita? Ya sudah, orang besar dia punya utang sama antum, antum akan sibuk utang sama orang itu, menderita. Ya udah biarin, nanti akan ada hisab pada hari kiamat, selesai. Maka Nabi SAW mengatakan, uhum haqqahum, berikan hak-hak pemimpin kalian. Lu terus bagaimana dengan nggak usah minta sama mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple agama Islam itu, terus dilakukan ketika ujian itu menimpa dia. Teladan. Nah, apa urusannya krisis ekonomi sama rokok? Apa enggak jemaah? Berdampak jemaah. Antum sebagai kepala rumah tangga, kita tidak membicarakan hukum rokok ya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama mengatakan makruh, dan ana lebih condong kepada yang mengatakan haram ya, karena dia berbahaya. Tapi ketika krisis ekonomi, berhenti antum ngerokok. Kita bikin Indonesia bersih dari asap. Mungkin aman lah jemaah. Petani-petani tembakau, Ustaz,
mereka akan tanam yang lainnya. Dan masih banyak yang bisa ditanam, jemaah. Jadi sebagai seorang ayah, dalam kondisi krisis ini, antum terus terang sama keluarga. Karena yang terjadi, gaji tetap, biaya akhirnya naik pula. Apa aja yang naik sekarang nih jemaah? Sini plastik lama sudah. Nah, selain itu, artinya yang menjadi kebutuhan pokok kita. Beras naik. Astagfirullahaladzim. Kurang bersyukur. Yang tahu istri minta tambahan aja, Bang. Kita merasakan itu. Akhirnya yang beli beras grade A turun ke grade B, C, langsung cuk sama keluarganya. Dalam rangka dan tahu, mintalah kepada masukan. Ini orang, menurut kalian gaji ya seperti ini, harga beras seperti ini, meninggalkan keputusasaan. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Tapi kita disuruh ada sukses dengan orang sukses dalam sisi ekonomi ya. Jangan dapat fulus. Itu dia lebih konsumtif. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Tidak berpikir bagaimana di ya Bibi. Ketika datang ke rumahnya, tunjanganmu yang diberikan. Umar tanya, berapa tunjanganmu? 2.500 dirham. Ya, jadi 1 tahun dia dapat 1 tahun dia tunjangan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, uang engkau belikan ternak, datang pemimpin nanti yang tidak lagi memberikan tunjangan. Kalau disimpan uang itu nggak berkembang, tapi dibuat usaha. Waduh, kalau usaha nggak mau gagal, riba deposit engkau nggak, tapi engkau mendapatkan laknat Allah azza wa jalla. Engkau nggak, tapi engkau mendapatkan laknat Allah azza wa jalla. Makanya dalam Islam itu uang untuk banyak orang. Tuh Islam hadir untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Tetap tawakal kepada Allah, bergantung barang siapa yang bertakwa min haitsu la yahtasib, Allah akan tidak disangka-sangka. Penting lebih parah dari yang sekarang, atau bagaimana PHK besar-besaran. Anak ketika COVID-19 itu untuk beberapa perusahaan besar jamaah yang ada di Kalimantan ya, ngomong, Ustadz, insya Allah bulan depan ada 60.000 jamaah, dan dia minta dipersiapkan jiwanya orang-orang aja. Gantung kepada gaji, dan dia pikir perusahaan dia yang memberikan
sekali perusahaan tidak pernah memberikan rezeki kepada kita. Ketika bicara krisis ekonomi, ada beberapa barat yang berusaha untuk mencari solusi atau permasalahan-permasalahan ekonomi yang lainnya itu karena jumlah manusianya lebih banyak pada sumber alam yang akan dimakan oleh mereka. Mengurangi jumlah penduduk. Ya pantas kalau orang tidak beriman banyak, bagaimana nanti mereka makan? Allah Azza wa Jalla dulu sudah ada pemikiran seperti itu. Mengurangi jumlah anak itu sudah ada di zaman jahiliyah. Allah mengatakan, kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena kelaparan. Apa kata? Nahnu narzuq. Dan karena ada orang tua yang berpikir materialisme. Dia berpikir, ya Allah, gaji ana 2 juta. Kemis Ustaz, ini anak mau lahir, biaya lahirannya. Kenapa dia menyampaikan hal itu? Karena lemahnya iman dia, bahwa nih nggak makan rezeki bapak, enggak. Makanya ketika orang-orang khawatir, bukan dalam kondisi dengan kondisi masa depan, Allah mengatakan, wala auladakum khasyata imlaq. Kalian khawatir kelaparan, khawatir. Kalau yang tadi sudah terjadi kelaparan, kalau yang ini khawatir. Apa kata Allah? Kami kasih rezeki sama mereka. Yakum, dan kepada kalian. Penghematan. Apa kalau bahasanya pemerintah kita? Efisiensi, ya. Ya menghemat segalanya. Tadi kita bicarakan rokok. Rokok turun dari yang mahal ke murah, tambah batuk-batuk. Rumah akhirnya tambah banyak lagi biayanya. Jangan lagi di warung, makan di rumah. Nih. Kalau antum beli kopi di kafe berapa? Dari itu ada yang 40.000. Nah, seperti itu. Hidup harus dirubah. Sebagian orang karena ada logo mahal tuh jamaah ya. Padahal isinya ya dari rumah. Isinya sudah bikin di rumah, nggak apa-apa. Tapi jelas mau nggak mau, antum sebagai orang tua mubadzir, dan perlu adanya mengatur uang itu. Tadi udah terus terang, uangnya cuma makan minum. Listrik, mulai ini bagaimana penghematan listrik. Kita ini kadangkala siang hari hidup, kamar mandi nggak ada orangnya, lampu hidup. Anas terus terang sering ngomong sama Yusuf, itu lampu kalau hidup baba bayar Yusuf. Oh bayar katanya. Loh iya, kita perlu kasih tahu. Kalau yang rumahnya pakai AC, bagaimana AC-nya cuma hidup. Kepanasan Ustaz sholat malam. Kepanasan sholat malam karena udah. Artinya kita perlu jemaah ada manajemen dalam rumah tangga kita. Peran
peran penting, karena akan berantem terus sama anak-anak kita nanti dengan kondisi yang ada. Karena pada hakikatnya saya mengatakan laisal ghina an kathratil arab, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, menerima kondisi yang ada. Yang biasanya sama aja, apa sih bedanya telur sama ayam? Sekarang masih belum ketahuan. Telur itu makan, insya Allah. Anak ketemu kawan ya, bagaimana dia 3 atau 4 dia cerita, buat sarapan, buat makan di rumah. Buat para ibu-ibu, ketika kondisi krisis ekonomi, bagaimana memanfaat lahan yang di rumah, tanam terong, tanam cabai. Yang sekarang itu karena banyak, kadangkala ada lahan isinya ilalang. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi istri jadilah, terus tadi dia berusaha untuk menambah, dia tidak bekerja, ya udah, bagaimana rumah menjadi, dan hendaklah para istri mensupport suaminya. Jadi ada istri-istri yang mungkin memandang suaminya belum sungguh-sungguh bekerja, tapi berikan support kepada dia. Katakan kepada suamimu, jazakallahu khairan. Pulang datang dari tempat kerja, bang, capek kok bang ya, mas kesel kan mas, sini mas tak pijet mas. Anak-anaknya dipanggil, nak sini nak, pijet bapak nak, capek bapakmu nak. Jangan ngundang tukang pijet, iya bayar lagi tukang pijet. Bagaimana anak-anak itu dibuat benar-benar menghargai bapak mereka. Nak, bapakmu datang, capek bapak, lelah. Jangan malah bapaknya ditanya yang macam-macam. Kok malam pulangnya? Pikiri bapak ini leis duit ya, kayak mulai sore, malam karena nggak dapat. Ada sebagian orang subhanallah jemaah yang dia harus menanti rizki itu. Tapi tadi disampaikan oleh MC bahwasanya rizki itu bukan hanya fulus ya, ada banyak rizki Allah yang lain. Tapi kemudian buat anak-anak kita nih, khususnya para santri, para mahasiswa yang jauh dari orang tua, yang kerjaannya cuma WA, ayah akhir bulan sudah, uangnya habis, token sudah bunyi, atau macam-macam. Tolong antum ikut merasakan kondisi krisis ekonomi, sehingga antum pun hidup di sini tanpa pengawasan orang tua dengan lebih hemat. Kemudian memperbanyak istighfar, karena itu termasuk yang membuka pintu-pintu rezeki. Jangan bergantung sama manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nazalat bihi faqah, barang siapa yang terkena krisis ekonomi, fa anzalaha binnas, lalu krisis itu dia gantungkan kepada manusia, yang punya saudara sama saudaranya, yang punya kerabat sama kerabatnya, yang punya sohib sama sohibnya. Artinya ketika kondisi ekonomi yang sulit, lalu dia gantungkan kepada manusia, sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatuh, maka krisisnya tidak akan selesai. Mungkin sebagian kita, ya anak beberapa yang dulunya sekarang keponakannya terus susah. Kenapa? Maka jangan ada itu di hati kita. Dengan gamblang sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatuhu. Kasih tahu keluarga kita, antum kalau terus solusinya apa? Wa man anzalaha billah, kan beban hidupnya kepada Allah azza wa jal, fayushikullah lahu birizkin. Kita bekerja sama orang, ya, jangan lupa berbagi, menyelesaikan masalah ekonomi.
Wallah fi aunil abdi maka asma. Engkau itu jangan perhitungan. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Falyadhunna bi ma syaa. Hendaklah dia berprasangka kepada aku, terserah dia. Barakallahu fiik. Maka berusaha kita, kondisi ekonomi ini pada hakikatnya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Laksanakan tugas kita sebagai kepala rumah tangga, laksanakan tugas kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Apa yang harus kita berikan kepada pemimpin, kita berikan. Urusan pemimpin, ya mereka nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, ada waktu 4 menit. Ada pertanyaan? Bismillah. Waduh, ini kalau print-printan gini jamaah. Ana izin minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Ya, sepertinya pertanyaannya menarik jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Keluarga kami sedang diuji. Istri saya mempunyai adik perempuan yang setelah 5 tahun pernikahan dan mempunyai 2 anak baru ketahuan kalau suaminya adalah LGBT, penyuka sesama jenis. Boleh jadi ini yang menjadikan krisis ekonomi. Nah, kemaksiatan itu membawa bala dalam hidup ini. Apalagi kalau kemaksiatan itu sudah dianggap wajar. Suaminya ketahuan ketika tes kesehatan untuk pekerjaan positif HIV. Istrinya mendesak si suami, akhirnya mengaku jika si suami pelaku homoseksual. Dan itu sudah dilakukan sejak si suami bujang. Si suami bilang tujuan dia menikah sebenarnya untuk berubah. Tetapi godaan selalu ada yang membuat suami tetap menjadi homoseksual meski sudah menikah sampai sekarang. Allahu Akbar jamaah. Di antara pekerjaan setan, bagaimana dia membungkus kotoran menjadi makanan yang enak. Bayangin ya, Allah kasih yang halal istri, dia ke tempat kotorannya. Siapa yang menggambarkan itu indah? Setan. Makanya dia katakan dia menikah semoga tujuannya benar, karena ada orang-orang yang LGBT menikah itu hanya untuk menutupi kedoknya, tapi ada yang niatnya untuk bertobat. Adik istri saya itu awalnya minta cerai, tetapi suami tidak bersedia dengan alasan dia ingin didampingi karena dia tobat dan akan menjalani penyembuhan psikologi dari penyimpangan seksual tersebut. Keluarga kami sebenarnya sudah menentang untuk meneruskan pernikahannya. Apakah keputusan adik kami dengan mempertahankan pernikahannya dengan suaminya yang homoseksual itu bisa dibenarkan? Ya, kalau bisa, apakah bisa dibenarkan? Bisa dibenarkan. Apabila suaminya bertekad untuk berubah. Apakah mungkin orang homoseksual bertobat? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya tidak akan diutus Nabi Lut alaihissalam kepada mereka. Diutus Nabi karena memang mereka bisa berubah, tapi mereka nggak mau berubah. Ini suaminya punya niat berubah, alhamdulillah. Maka kalau bicara dibenarkan, dibenarkan. Dia mempertahankan rumah tangganya dengan catatan suaminya mau menjalani penyembuhan secara psikologi, secara sosial. Bagaimana tempat-tempat fitness ini ada yang ngeri, ngelihat gagah-gagah ya, larinya gini loh, astagfirullah, ini gimana? Na'udzubillah min dzalik ya. Maka hati-hati tadi, kalau memang suaminya mau berubah ya silahkan, didampingin suaminya juga, didampingin dengan cara dihindarkan dari komunitas dia yang dulu. Dia harus hijrah total, bukan
tetap. Ya sama juga bohong. Dan apa yang sebaiknya saya dan istri lakukan, Ustaz? Apakah saya boleh tidak mengizinkan istri saya untuk bertemu dengan adik perempuan dan suaminya yang homo itu? Karena saya khawatir jika kami tidak menjauhi, kami dianggap normalisasi LGBT. Karena kami juga takut terkena azab. Barakallahu fikum. Di antara bentuk pengobatan dalam Islam itu namanya hajar. Hajar itu memboikot, memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Kita boleh memboikot karena urusan agama. Memboikot yang nggak boleh urusan dunia. Kalau urusan dunia, urusan sakit hati, itu hanya boleh 3 malam atau 3 hari. Setelah 3 malam haram hukumnya. Kita sakit hati, terus kita nggak mau tegur sapa sama dia, itu dikasih waktu 3 malam. Tapi kalau urusannya agama, kita boleh memboikot dia sampai mati. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pemboikotan itu akan memperbaiki adik dan suaminya atau tidak? Kalau pemboikotan itu insya Allah berdampak, Ustaz, dengan cara itu suaminya akan berusaha lebih baik, ya udah lakukan pemboikotan. Tapi kalau dilihat anak khawatir malah semakin jauh, jangan diboikot. Bagaimana kita melakukan pendekatan? Kalau tadi dikatakan dia punya komunitas, dirubah komunitasnya, mulai dia sebagai seorang ipar, bagaimana menyelamatkan suami adik istrinya tadi dengan diajak kajian, dengan dihindarkan dari kawan-kawan dia. Kalau dilihat memang dia benar-benar akan berubah, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, ya diboikot, boleh jadi. Jadi pengobatan itu yang diharapkan adalah efeknya. Kalau nggak ada efeknya, ya nggak perlu antum lakukan pemboikotan. Tapi kalau ada efeknya, insya Allah lakukan. Tidak ada masalah dalam agama kita. Barakallahu fiik jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita kaji pada malam ini ingat diamalkan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.